Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kuliah tentang komunikasi intrapersonal. Konsep komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, di mana mekanismenya terdiri dari sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Tahapan sensasi merupakan proses ketika stimuli atau rangsangan diterima oleh indera manusia. Contohnya, ketika kita mencium wangi makanan, misalnya bau sate itu diterima oleh hidung kita. Nah, proses ketika wangi sate itu diterima oleh hidung kita itu adalah sensasi. Tahap kedua adalah persepsi. Persepsi adalah sensasi yang dimaknai, di mana stimuli tadi dimaknai oleh otak kita. Itu dipengaruhi oleh frame of reference dan field of experience serta faktor-faktor personal lainnya. Sehingga setiap orang akan memberi makna suatu stimuli itu berbeda-beda, tergantung latar belakang frame of reference, field of experience, dan faktor-faktor personal. Mungkin di kesempatan lain saya akan menerangkan apa itu frame of reference, field of experience, sama faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi. Kemudian memori. Di dalam memori ini ada 3 proses. Yang pertama, proses perekaman. Misalnya ketika teman-teman mahasiswa sedang belajar di kelas, dosen menerangkan, nah itu ada proses perekaman. Informasi direkam. Kemudian disimpan di dalam file atau di dalam memori otak kita. Nah itu di restore namanya. Kemudian ketika nanti suatu saat ujian, UTS atau UAS itu di-recall kembali. Jadi proses memori itu meliputi 3 tahap, perekaman atau record, restore, penyimpanan, dan pemanggilan kembali atau recall. Tahap berikutnya adalah berpikir. Berpikir adalah proses pengolahan informasi, di mana di dalam pengolahan informasi ini berfungsi atau berguna untuk memecahkan masalah, kemudian membuat keputusan, dan membuat berpikir kreatif. Contohnya memecahkan masalah. Ketika kita ada permasalahan itu akan membuka file-file di memori itu. Apakah pernah masalah itu terjadi di masa lalu atau bagaimana? Apakah harus cari solusi yang lain? Makanya berpikir itu diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk membuat keputusan. Ketika kita bangun tidur pun kita akan membuat keputusan. Apakah kita mandi dulu atau langsung makan? Atau langsung sholat dulu atau bagaimana, ada yang langsung buka HP dulu. Nah itu adalah membuat keputusan. Jadi berpikir fungsi yang kedua itu untuk membuat keputusan. Yang ketiga itu ada perbedaan pola pikir orang yang berpikir kreatif sama yang tidak. Misalnya yang berpikir kreatif itu ketika ada permasalahan atau membuat keputusan, sedangkan pilihannya tidak terlalu banyak, dia akan membuat inovasi atau berpikir kreatif out of the box. Nah itu bedanya orang yang punya pemikiran atau berpikir kreatif. Demikian proses komunikasi intrapersonal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.